Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama saya sendiri Andi Muniratul Hidayah dan di samping saya ada Mutawadia akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Model Teoretik Semantik by Montague tahun 1973. Baik, pertama-tama kita akan mengetahui apa itu model teoretik semantik. Model teoretik semantik adalah bentuk khusus dari semantik yang bergantungan pada kondisi kebenaran, di mana nilai kebenaran kalimat tergantung pada objek abstrak yang disebut model. Model ini adalah struktur matematis yang memberikan interpretasi terhadap ekspresi leksikal non-logis dalam sebuah bahasa. Terus model. Sebuah model terdiri dari kumpulan objek, relasi, dan fungsi yang mewakili dunia. Dengan model ini kita bisa menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar atau salah dalam dunia tersebut. Selanjutnya adapun konsep utama dari model teoretik semantik. Yang pertama komposisionalitas, makna kalimat, makna bagian-bagian plus cara bagian itu disusun. Yang kedua model teoritis, struktur formal yang mempresentasikan dunia terdiri dari domain, D, kumpulan objek, interpretasi, I, penetapan makna simbol. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kondisi kebenaran. Kalimat dinilai benar atau salah tergantung apakah ia benar di dalam suatu model. Baik, kita akan masuk ke contoh kalimat. Di sini ada contoh kalimat berbunyi beberapa siswa membaca buku. Jika kita ingin mengetahui langkah-langkahnya di dalam model teoretik semantik, yang pertama itu kita harus melihat struktur kalimatnya dulu. Determinernya di sini ada beberapa, subjeknya itu siswa, terus predikatnya membaca buku. Yang kedua itu kita menerjemahkannya ke logika formal, seperti rumus berikut, yang artinya ada X sedemikian sehingga X adalah siswa dan X membaca buku. Langkah selanjutnya, makna dalam model ini kita masukkan ke model kecil dengan rumus individu. Misalnya kita sebut Ani, Budi, dan Citra. Terus Ani dan Budi itu siswa, Ani membaca buku dan Budi tidak. Maka kalimat ini benar dalam model itu karena setidaknya ada satu siswa yang namanya Ani yang membaca buku. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Bunyi kalimatnya itu semua anjing menggonggong. Kita terjemahkan ke logika terlebih dahulu seperti rumus berikut yang artinya untuk setiap X, jika X adalah anjing maka X menggonggong. Kita masukkan ke dalam model yang misalnya anjing kita sebut di situ adalah Dogi dan Bruno, terus Dogi menggonggong, maka Bruno juga menggonggong. Maka kalimat benar dalam model ini. Tetapi jika salah satu baik itu Dogi maupun Bruno yang tidak menggonggong, maka kalimat jadi salah. Nah, sederhananya seperti ini. Kita bikin mini dunia terlebih dahulu di kepala kita ataupun di atas kertas. Dunia ini bisa saja isinya ada orang, ada benda, terus ada hubungan antar mereka, seperti siapa mencintai siapa. Nah, kita lihat satu contoh kalimat lagi yang berbunyi setiap pria mencintai seorang wanita. Nah, model teoretik semantik itu kita menerjemahkan kalimat tersebut ke dalam mini dunia kita yang sudah kita bikin tadi. Apakah benar di dunia ini setiap kali kita lihat pria, dia pasti mencintai setidaknya satu wanita? Jika jawaban benar di mini dunia tadi, berarti kalimat itu bisa dikatakan benar menurut model tersebut. Tetapi jika salah, misalnya berbunyi ada satu pria di mini dunia kita dan tidak mencintai wanita manapun, berarti kalimat tersebut salah di model tersebut. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari infografis kami berjudul Model Teoretik Semantik, yaitu model teoretik semantik merupakan cara kita memahami arti kalimat dengan membayangkan sebuah dunia dan melihat apakah kalimat itu cocok atau tidak dengan keadaan di dunia tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai model teoretik semantik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.